Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok A yang beranggotakan Bayi Haiki Yusrizal Mutiara Jenianisa, Ivan Libran Fardi, Elsa Melani, Siti Mulyana. Baiklah, kami di sini ingin mempresentasikan hasil proposal kami, yaitu sistem informasi surat masuk dan surat keluar di kantor Kecamatan Batin Solapan berbasis website. Pendahuluan. Materi pertama akan dibacakan oleh Salsa Melani. Baiklah, latar belakang dari proposal kelompok kami pertama, masalah penggunaan prosedurnya manual, yaitu dicatat dalam buku agenda. Kedua, kesulitan mencari data atau surat arsip. Ketiga, topik lebih beragam membutuhkan penyimpanan, berkas yang banyak untuk surat yang menumpuk. Batasan masalah. Pertama, merancang sistem pengurusan surat masuk dan surat keluar menggunakan website. Kedua, membangun sistem pengarsipan data. Ketiga, sistem informasi tersebut hanya dapat diakses secara online melalui website di kantor Kecamatan Batin Solapan. Tujuan pelaksanaan. Tujuan penelitian ini dengan dilaksanakan penelitian ini yaitu merancang membangun sistem informasi surat masuk dan surat keluar berbasis website dan menghasilkan suatu sistem yang digital dapat membantu staf dalam melakukan pendataan sesuai dengan aturan proses surat masuk dan surat keluar di kantor Kecamatan Batin Solapan. Daftar petinjau yang dibacakan oleh Ivan Libran Fardi. Definisi sistem dan informasi. Sistem menurut Carnegie Dictionary adalah cara untuk melakukan sesuatu. Ini didefinisikan seperti satu set benda atau perangkat terhubung yang beroperasi bersama. Sistem juga dapat diarti satu set peralatan komputer dan program yang digunakan untuk satu organisasi atau perusahaan yang memiliki tujuan tertentu. Informasi. Informasi menurut Burns dan Strater menyatakan bahwa informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Informasi merupakan sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi bentuk data, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Definisi surat dan kearsipan surat. Surat. Menurut Agus Sugiarto tahun 2005, surat merupakan sebuah dengan sarana komunikasi yang dipakai untuk dapat menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Kearsipan surat. Kearsipan surat menurut Hodgers tahun 2005 adalah manajemen arsip sebagai proses pengawasan, penyimpanan, dan pengamanan dokumen serta arsip baik dalam bentuk kertas maupun media elektronik. Pembangunan sistem. Basis data. Menurut Rajo tahun 2011, basis data atau database adalah sekumpulan data yang terintegrasi dan diatur sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat dimanipulasi, diambil, dan dicari secara cepat. Database manajemen sistem merupakan sekumpulan data yang saling berhubungan dengan dan sebuah program untuk mengakses data-data tersebut. Bahasa pemrograman PHP. PHP atau Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman yang berjalan pada server-side scripting dan bersifat open source. PHP digunakan untuk membuat aplikasi berbasis website yang berjalan secara dinamis sehingga dapat terintegrasi dengan basis data. Framework Codector. Codector adalah sebuah web aplikasi network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. Codector menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC, model View Controller, untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembangan untuk membuat sebuah aplikasi web. MySQL. MySQL adalah sebuah database manajemen sistem menggunakan perintah dasar SQL yang cukup terkenal. Database manajemen sistem MySQL multi pengguna dan multi alur ini
sudah dipakai MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software, perangkat lunak bebas, dan soft shareware, perangkat lunak berkepemilikan yang penggunanya terbatas. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Mulyana. Perancangan sistem UML diagram. 1. Use case diagram. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user, suatu program, atau sistem dengan sistemnya sendiri. 2. Activity diagram. Activity diagram adalah sesuatu yang menjelaskan tentang alur kegiatan dalam program yang sedang dirancang. Bagaimana proses alur berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Activity diagram juga dapat menjelaskan metode paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 3. Diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan atau memberi tanda atau petunjuk komunikasi antara objek-objek tersebut. Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku pada sebuah skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi, termasuk pesan yang dipakai saat interaksi. Empat, kelas diagram. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram alur jalannya database pada sebuah sistem. Kelas diagram merupakan penjelasan proses database dalam suatu program. 5. State machine diagram. State machine diagram adalah diagram yang menggambarkan perubahan dan transisi keadaan atau dari satu status ke status lainnya. Sebuah objek pada program sebagai akibat dari stimulan yang diterima. State machine diagram berfungsi untuk memodelkan metode atau life cycle sebuah kelas atau objek, menunjukkan urutan kejadian sesaat yang dilewati sebuah objek, transisi dari sebuah status ke status lainnya. Metode penyelesaian. Pengumpulan data. 1. Observasi. Teknik pengumpulan data ini dikerjakan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung atau terjun langsung di kantor Camat Batin Solapan pada tanggal 8 Oktober 2021. Yang diamati di sini yaitu bagaimana proses pengolahan surat masuk dan surat keluar. Surat masuk dan surat keluar membutuhkan 3 jurnal yang harus diisi, yaitu buku daftar pengendali surat masuk, lembar disposi surat, dan kartu pengendalian surat masuk yang harus diisi. 2. Wawancara. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan tanya jawab oleh petugas pengolah surat masuk dan surat keluar tersebut. Wawancara ini dilakukan dengan Ibu Dini Rahayu pada tanggal 8 Oktober 2021. Di sini diberitahukan bahwa adanya kelemahan terhadap pengolahan surat, yaitu secara manual, melibatkan banyaknya buku jurnal yang harus diisi untuk mencatat dan mengelompokkan surat masuk maupun surat keluar. Hal ini juga dapat menghabiskan banyak waktu dan pengantrian dalam mencatat dan mengelompokkan surat masuk maupun surat keluar tersebut. Untuk menghitung beberapa surat masuk dan surat keluar pada setiap bulan, kita harus hitung satu persatu surat masuk dan surat keluar yang ada di tempat penyimpanan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Baihaqi. Peralatan yang digunakan. Alat-alat yang dipergunakan dalam proses pembuatan sistem informasi surat masuk dan surat keluar di kantor Kecamatan Batin Solapan berbasis web yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware merupakan
salah satu komponen dari sebuah komputer yang bersifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung, atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan pembuatan sistem, yaitu sebagai berikut. Laptop Lenovo berprosesor Core 5, random access memori atau RAM 8 GB, mouse dan flash disk berkapasitas 9 GB. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software merupakan suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Perangkat lunak atau software yang digunakan untuk melakukan pembuatan sistem sebagai berikut. A. Visual Studio Code merupakan editor teks yang digunakan untuk menulis kode. B. PHP Admin merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola database MySQL. C. Microsoft Office Word 2016 digunakan untuk pengetikan. D. Google Chrome sebagai web browser. E. Bootstrap. F. Framework. G. PHP sebagai bahasa pemrograman yang bekerja di browser. H. SAMPP. Langkah penyelesaian. 1. Perencanaan. Pada tahap ini merancang alur atau masalah yang berada di kantor Kecamatan Batu Selapan dan program penelitiannya akan dibuat. 2. Analisis sistem. Tahap ini melakukan penyusunan masalah berdasarkan bahan-bahan yang dimiliki dari analisis sistem ini. Bisa memecahkan masalah pada sistem pemrograman yang akan dibuat. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara. Perancangan sistem. Tahap perancangan sistem ini digunakan untuk mempermudah penelitian agar dapat merumuskan struktur sistem secara keseluruhan menggunakan software standar UML yang digunakan untuk mendefinisikan aktivitas pada sistem seperti 1. Pembuatan use case diagram, pembuatan class diagram, 3. Pembuatan activity diagram, 4. Pembuatan state diagram, 5. Pembuatan sequence diagram. 4. Pembangunan sistem. Pada tahap ini, pembuatan sistem program yang menggunakan database, MySQL, framework, Bootstrap, dan bahasa pemrograman PHP, JavaScript. 5. Percobaan website, tes website. Setelah dari tahap pembuatan sistem, maka akan dilakukan percobaan pada sistem yang telah dibuat untuk mengetahui apakah sistem sudah selesai, sesuai kebutuhan atau tidak, dan mungkin harus ada perbaikan. Tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu tempat pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di kantor Kecamatan Selopan yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri Dupleka, kilometer 14, Desa Sembaga, Kecamatan Batin Selapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan kode pos 28284. Baiklah, sekian hasil presentasi kami dari proposal yang telah kami buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.